أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang tiada terhingga, Allah telah memberikan kekuatan, ketasdidan, ketetapan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Tidak terasa bagi yang tidak puasa. Yang puasa terasa sudah 24 hari, 6 hari lagi. Salah satu di antara unsur untuk menjadi orang yang mulia itu adalah dengan berpuasa. Jadi banyak Allah menjelaskan tentang ciri-ciri, tanda-tanda atau pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan seseorang itu bertakwa. Dan memang itu yang kita tuju. Itu yang kita tuju, Pak. Seluruh amalan itu, seluruh ibadah, seluruh amal yang kita lakukan itu kita ingin dicatat oleh Allah, ingin kita dicatat oleh Allah. Yang mencatat Allah, ingin dicatat oleh Allah minal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Rasulullah itu menjadikan wasiat takwa sebagai rukun orang khutbah, itu memang penting takwa. Apa namanya takwa itu? Takwa itu kesimpulannya ya dari Ibnu Taimiyah, al-imtithalu anil awamir wajib binal anil nawahi. Itu sebetulnya. Sebetulnya takwa itu adalah melaksanakan, mempraktekkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu aja Pak kesimpulannya dari keterangan Allah dalam Al-Quran. Itu aja. Dari detik ke detik, dari saat ke saat yang dihadapi itu kan seperti itu. Masing-masing kita tidak sama, tidak sama yang kita hadapi. Detik ini perintah Allah apa? Mendengarkan ulun berceramah sambil ngantuk. Syukur juga ngantuk. Dia ngantuk kan apa? Kepahalanya. Tahu pahalanya siapa? Pahala duduk sebenarnya, pahala itikaf. Jadi untuk kaum keluarga nawa itu ditulis di muka. Nawa itu itikaf dalam artian berdiam sebentar, berdiam di masjid supaya mendapatkan pahala berdiam. Jadi saat ini Allah kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang sedikit tentang Islam kepada pihak berada.
Apa yang lo pahami? Kalau ditakoni gimana bisa jawab juga. Jadi begitu, terus menerus Pak, nggak pernah lepas. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketentraman. Di orang takwa itu adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupan kita, dalam hati kita. At-taqwa hahuna. Ujar Rasulullah, takwa itu di sini. Menepuk dada. Nanti di hati. Ada ngomong takwa itu di sini. Kepala. Takwa itu ada di dada, di hati. Kita itu ingin walladzina amanu fatatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu yang kita ingin. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tentram itu karena dia berzikir kepada Allah. Macam-macam lah orang mengartikan berzikir Tuhan. Ya berzikir pokoknya baca dan ada. Tapi hu itu bukan hu saja Pak. Itu adalah akhirnya saja yang dibaca. Tapi pada dasarnya sebelumnya itu tersembunyi. Itu jan. Cuma kalau kita kan nggak mengamalkan yang begitu. Artinya la ilaha illallah. Jadi hu-nya jadi yang diikuti. Memang asik juga kalau melihat orang daud. Kalau jadi orang jauh, ya saya saja orang tahu. Kalau saya sembahyang, pikir tuh Pak, tadi dalam sekian hitungan itu sudah sampai pada tahap kalau sudah itu ada orang sama orang merokok parah habis. Kayak kalau orang merokok parah habis. Kalau Muhammadiyah itu kawat dengan merokok. Bapak-bapak, hampiran merokok. Kocin itu aja, duit seorang juga dilarang-larang juga. Mengapa kata penopang itu? Kita tuh kayak itu. Karena fatwa Muhammadiyah itu tajik fatwa rokok itu haram. Artinya ya semaksimal mungkin kita mentaati terhadap fatwa itu. Insya bagus juga. Kalau kada kawai juga ya terus berusaha berdoa. Jika orang merokok mati, kada merokok mati juga nyata. Jadi itu kenikmatan. Sampai Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir, dengan taat, dengan ketakwaan maknanya itu Pak. Jadi zikir itu maknanya luas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Hadis dari Aisyah riwayat Muslim adalah Rasulullah SAW itu selalu ingat kepada Allah di setiap saat, setiap detik. Ini pun maknanya ingat itu ingat peraturan Allah, bahwa apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Karena itu juga namanya zikir. Begitu memakai sandal, kita selalu memakai dengan kaki kanan. Itu sudah menunjukkan ketaatan. Kecil baik, kecil. Tapi itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus gak ada berhentinya. Jadi Islam itu memang bukan sekuler. Islam bukan sekuler. Artinya begitu orang itu selesai
kebaktian di gereja, begitu keluar nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan agama. Yang penting pokoknya perbuatan itu tidak mengganggu orang, hak asasi sama. Apa yang dilakukan? Saya bila banyak dosa, minta hitung akan lawan pendetanya, pastornya, hitung akan dosa orang berapa, bayarnya berapa. Terkenal dengan istilah asyikul ghufran, cek pengampunan. Ada cek pengampunan. Berapa dosanya bayar. Hubungannya kan macam itu. Jadi masuk surga tahu saya. Nah kalau bayar, di kita sini ada supaya menjadi tentram lalu dibayar. Kada sembahyang dihitung berapa kali, dihitung berapa tahun, sehari 5. Umpamanya dihitung 10 tahun berapa, satu kali sembahyang berapa, dihitung. Kada sembahyang, ada puasa, banyak aja duit. Kalau hendak menambah pahala maji di atas kuburan itu kayak itu. Kalau 3 hari 5 juta, kalau menuju hari 15 juta, kalau selawih hari 50 juta, 40 hari 75 juta, itu ini tergantung 100 hari 150 juta. Duit lah, ada petangkar. Untuk apa? Bacakan Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. 100 hari berapa? Dan berapa kali tamat menurut perjanjian. Nah, adakah tuntunan seperti itu? Tentu tidak ada. Cuma ketika kita tanyakan kenapa Pak itu diadakan seperti itu, supaya hati tentram. Jadi hubungannya itu macam itu supaya keluarga yang ditinggalkannya tentram, bahwa mati ini sudah banyak pahala itu. Artinya dosa-dosa itu yang tidak melaksanakan kewajiban itu sudah dipenuhi. Jadi hati kita yang ditinggalkan utamanya itu senang. Jadi bukan persoalan apakah itu tuntunan Rasul ada atau tidak, hati senang. Nah, gua pada masuk surga yakin ya. Sama kita pun juga begitu, sama aja Pak, tapi tidak caranya. Kalau cara seperti kita adalah menurut tuntunan Rasulullah. Yang pertama kita mendoakan, yang kedua kita menjadi orang yang baik. Itu akan punya manfaat juga tuh. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita sembahyang hari ini tanpa diberikan, orang tua kita juga dapat pahala. Kita membukakan puasa tanpa diberikan, orang tua kita dapat pahala. Kita mengaji, kita taklim, kita terus beramal, orang tua kita dapat syaratnya. Yang pertama, orang yang mendapatkan transferan pahala tidak berbuat kesyirikan. Nomor 1. Rahasianya itu di situ. Yang kedua, dia melakukan sholat 5 waktu. Rekening itu Pak. Kalau nggak ada rekeningnya nggak mau masuk. Mau rekeningnya salah jangan mau. Salah sebutin aja. Salah sebutin angkanya nggak mau. Jadi bila 2 itu ada, masuk terus. Coba doa masuk tanpa diberikan. Diberikan juga boleh, kalau wakaf kan boleh diberikan. Nah, orang wakaf ini zakat abah boleh. Sebagian ulama mengatakan walaupun tidak ucapkan begitu sampai. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik begitu, gitu, tanpa
tanpa diberikan. Itu bukan hanya bapak kita aja, ibu kita juga dapat, semuanya juga, orang tua kita juga dapat, kawan-kawan kita juga, guru-guru kita juga dapat, gitu loh Pak. Yang lebih luas jadinya. Berbicara masalah puasa, yang kita pahami puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak berbuat jima, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima minal fajri ila ghurubi syams. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah mencegah. Artinya tidak melakukan makan, minum, dan jima mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa. Apakah itu saja yang menjadikan orang itu menjadi takwa? Iya. Ya, kalau orang itu sudah puasa, dia akan menuju kepada jalan yang ditempuh dengan istilah, kalau orang tahu, orang tasawuf itu, yang berjalan di atas jalan ketakwaan. Yang menjadi persoalan itu tingkatan takwa yang macam apa ketika dia sudah berjalan di atas jalan ketakwaan. Mungkin bisa jadi nilainya yang penting lulus. Kalau orang kuliah itu yang penting dia mendapatkan nilai C, itu lulus sudah. Kalau nilainya itu nilai D, itu dianggap tidak lulus. Jadi remedi mengulangi, istilah mengulangi. Nah, jadilah kita ingin nilai dari takwa itu tidak rendah. Oleh sebab itu, supaya nilai itu takwa itu tinggi, walaupun 100% umpamanya tidak, nilai kemuliaan kita ini tidak sama. Tidak sama, jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain, tidak sama. Tulisannya ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa? Sesungguhnya aku menghidupkan orang yang sudah mati. Karena ketika orang meninggal dunia itu hancur atau tidak hancur, itu tidak ada hadis yang menyatakan kalau hancur masuk neraka, kalau masih baik masuk surga. Tidak ada. Jadi tidak usah kita lalu apa caranya mayat Tuhan ada hancur. Fir'aun itu sampai saat ini jasadnya masih baik, tapi masuk neraka itu Fir'aun. Kalau apa namanya orang kagum bahwa si mati itu apa namanya, kalau hancur masuk neraka, kasihan pada. Jadi apalagi daerah kita ini daerah yang penuh dengan air, begitu dikubur bisa setahun habiskan ibaratnya. Cuma karena ada terbalanya tadi itu rata-rata akhirnya masih utuh, padahal masih ada, nggak persoalan. Atau hancur masuk neraka enggak. Tapi ada satu tulang belakang namanya ajbud danab. Satu ekor tulang belakang yang tidak dihancurkan oleh Allah. Barangkali itu adalah modal untuk Allah membangkitkan kembali. Makanya nanti kan tidak ada Pak satu orang pun yang tertinggal. Tidak ada. La nughdir anhu ahada. Aku tidak tinggalkan satu pun orang tidak dibangkitkan. Kalau Pak Allah Ta'ala kada ingat, si kawan kita Nabi Muslimun mana ya lah
Atau kuburannya nang saurangan di mana Allah Taala ada ingat. Udah ingat terus Allah karena cukup dalamnya ada. Ya, walaupun memang dalam tuntunan agama dikubur bersama satu lokasi itu lebih baik dibanding dengan kuburan bersamaan. Kalau ada orang yang berdoa kan tak umpat lah seorang yang sudah lama sudah lama dikubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ini kalau mengikuti jenazah ke kubur kan termasuk ziarah juga. Jadi itu yang kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum laqiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wah panjang banget. Ada hafal, ini hafal. Kalau kada hafal pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga akan terjadi kesejahteraan terhadap kamu wahai orang-orang yang di alam kubur. Bukan di kuburan, di alam kubur. Enggak tahu kita di mana. Jadi Allah mudah membangkitkan. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang lebih susah sebelum menciptakannya. Iya, lebih susah. Ada proses untuk penciptaan manusia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku tulis apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan. Jadi yang dikerjakan ditulis, yang sudah dikerjakan tetap ada tulisannya, Pak. Ketika seseorang berbuat dosa ada tulisannya. Ketika orang bertaubat beristighfar ada tulisannya. Ini nanti akan terjadi maghfirah, akan diampuni oleh Allah. Kita ingin tulisan dosa ini dihapus. Kita ingin jangan ada tulisan yang jelek ini, jangan ada. Caranya gimana? Caranya Pak, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Al-Qadar. Iya, mudah-mudahan yang pokoknya beramal mulai buka puasa sampai terbit fajar, sampai subuh. Amal-amal yang sudah biasa kita kerjakan, tidak ada amalan baru. Sholat Lailatul Qadar tidak ada. Sholat sunnatul Lailatul Qadar rokaatain tidak ada. Yang ada sholat sunat mutlak. Ya sebelum sahur kan, sesudah sahur kan, kalau ada waktu. 2 rakaat kah, 4 kah, 6 kah, 8 kah, sembarang aja. Namanya sholat sunat mutlak. Apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni, yang ampunan itu dihilangkan tulisannya itu. Apa doanya? Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, ya Rasulullah, kalau umpamanya malam ini asa ada Lailatul Qadar. Dan kalau menetapkan bahwa ada Lailatul Qadar, memang ciri-cirinya ada. Apakah iya? Kita nggak tahu juga. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk beribadah, mencari taharau, mencari. Bergadanglah kamu ya. Tapi main dom. Tuh, main catur malam-malam nih ya. Karena ya menghadang Lailatul Qadar. Namanya ujuk-ujuk gitu malaikat. Enggak. Memang turun malaikat. Ada urusan juga malaikat itu turun. Apa? Menyebarkan Al-Qadar kepada kita keseluruhan untuk kehidupan setelah yang akan datang. Nah, di antara kita ini tahun yang akan datang ini yang ditakdirkan mati itu siapa? Ulun kayaknya lupa. Ulun apa yang menyembahnya anak orang yang sudah mati.
Hidup ini kan ada dua, menghadangi sembahyang lawan dihadangi disembahyangkan orang itu Pak. Jadi al-qadar itu Pak urusannya menetapkan kepada kita yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk penjabaran setahun yang akan datang. Bila kita tahun depan ketemu lagi, selamat. Selamat umur kita dipanjangkan, selamat kita akan diberi kesempatan lebih banyak lagi beramal, lebih banyak lagi kenikmatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah pemaaf. Tapi pemaafnya di sini mampu menghapuskan yang tertulis dari kejahatan kita itu, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita. Sudah masuk Isra tinggal menunggu ya. Nggak perlu sebuah 15 menit. Nah, baik, itu dihapus. Kita ingin dihapus itu, Pak. Jadi jangan ada tulisannya, walaupun kita ini memohon ampun. Tuhibbul afwa, Engkau ya Allah mengampuni, Engkau ya Allah mencintai keampunan, mencintai keampunan yang dosanya dihapus tadi. Fa'fu anni. Nah, berikan keampunan kepada Allah ya Allah. Kalau bersama-sama, fa'fu anna. Kalau umpamanya mengerjakan sholat sunat mutlak sebelum berbuka itu berjamaah dengan istri kita, berjamaah di masjid, seperti itu. Lalu dibaca fa'fu anna. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami yang sifatnya ini tadi, yang tertulis hapus juga itu nah keinginan kita. Itu luar biasa. Jadi makanya ya amalannya itu seperti amalan hari-hari apa juga. Tidak harus bermalam-malam tanpa tidur, ada juga. Ya, sampai dom tadi. Apa sampai dom? Jadi seperti yang sampaikan tadi, amalan-amalan untuk malam-malam al-qadar seperti ini yang ditujukan Rasulullah, malam ganjil atau lebih dipusatkan lagi malam 27. Dan memang banyak hadis yang menunjukkan tentang itu. Di samping itu ada juga orang menghitung dari huruf Lailatul Qadar. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya 9. Memang dihitung kan hitungan. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, oh, dal, roh 9. 9 kali 3 27. Ini yang mana-mana ya. Karena Lailatul Qadar di surat Al-Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar itu adalah apa? Ada banyak orang mah Lailatul Qadar turunnya 9 disebut 3 kali, lalu malam 27. Kita coba kalau 27. Kalau 27 itu nanti lah Pak, ini malam apa nih? Malam ini malam apa? Malam 25 balik. Besok malam apa nih? Pokoknya tiap hari kan. Maaflah orang hanya memberikan kalau online ya. Yang pertama buka puasa, orang senang buat buka puasa bersama itu senang. Nyata karena menukar. Orang mulai tanggal 1 kalau yang ini itu di rumah sekali ya. Berhubung orang nggak ada anak juga buat nyaman sedikit, tolak-tolak ya. Nah, urut ini kadang-kadang malah menyuruh haji pulang giliran ulun. Sabar, aku nggak mau akan ya lari. Tapi kita membukakan orang juga sama. Jadi kemudian kita sholat,
baik, maafkan, banyak meninggalkan ba'diyah Isya. Padahal ba'diyah Isya itu lebih baik daripada tarawih. Heran Allah. Tahu umur kan? Tahu umur. Ya memang sebenarnya hari digawe kan orang berlima. Cuma kita kedudukan nanti dia orang yang sholat duha lima. Allah digawe. Tahu kok. Kita kan menghendak tenang. Apa kada tahu? Mungkin kada tahu lah, Pak. Hasilnya apa? Pak dia qobliyah tinggi nilainya. Apalagi yang wajib tinggi lagi itu. Berhemat sembahyang tarawih kan, berhemat benar. Sembahyang maghrib kada. Luputnya kasihan. Kemudian kita baca Quran sampai tidur, kemudian bangun malam melaksanakan minimal 2 rakaat. Berapa kata kita beribadah baik, kamu kawan nyaman gitu nah. Melaksanakan itu walaupun memang awalnya dipaksa juga, pada akhirnya nyaman seperti yang kita lakukan. Sedikit nyaman, betul di kantor rumah nyaman gitu. Asal ada tuntunan dari Rasulullah. Itulah sebabnya secara ringkas barangkali saya sampaikan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang pertama siyamuhu supaya tetap menjadi takwa yang mendekati sempurna sehingga. Yang kedua siyamuhu memuasakan sholat tarawih yang Ramadan. Yang ketiga tilawatuhu baca Quran. Target boleh, kada target juga boleh, Pak. Yang penting baca itu dulu. Kita ini kadang-kadang bertarget tapi bilang aja bacanya takut-takutal. Kehendakan supaya segera 1 juz. Kada usah memang itu tuh. Jadi bertahap. Alhamdulillah dia sampai 1 juz. Ya memang target itu penting juga kan untuk sebuah kesungguhan. Tapi kalau target diikuti dengan membacanya itu bilang hanya keinginan apa banyak, yang enggak sama seperti sholat qiyam Ramadan yang penting dapat banyak, enggak, itu tuh kekhusyuan itu yang penting. Kemudian baca Quran. Yang kelima adalah shadaqatuhu, sedekah, Pak. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, bukan soal banyaknya, soal bahwa kemampuan kita untuk menyisihkan sebagian kecil. Ibaratnya biar 1000. Jadi kita tidak usah merasa minder melihat orang 20.000, 50.000, 100.000. Orang duitnya banyak. Duit seorang 1.000 kan, 2.000 pokoknya hari-hari itu. Jadi makanya sebagian ulama itu mengatakan lebih baik mana berwakaf 10.000 1 kali, kemudian berhenti 10 hari, dengan berwakaf 1.000 hari setiap hari, tapi 10 hari. Oh, terima 10 hari. Lebih baik 1.000 1 hari dibanding dengan 10.000 sekaligus. Menurut teori matematika sama saja, Pak. Sama saja. 10.000 nanti hari ke-10 iya pulang. Lebih baik 1.000 terus. Itu lebih baik. Itu nilai berkahnya itu nanti. Nanti kalau ada rezeki tambah lagi, ya tambahin. Apalagi di bulan Ramadan ini, gitu loh. Namanya sedekah. Jadi dia dikerahkan gitu. Karena Allah sendiri berjanji akan melipatkan, akan menggantikan, akan misalkan orang yang berwakaf itu, Pak. Makanya jangan-jangan kita miskin itu karena nggak pernah wakaf, itu aja, maaf. Jadi kita tuh miskin terus, karena bisa berwakaf, Pak. Orang pernah melakukan
Empat yang mengeluarkan apa kan? Kalau diberi orang aja, nah ini diberi orang juga. Jadi kalau kita diberi rumahnya ada orang beri orang miskin, ada orang zakat 100.000, ya kita dari 100.000 berian orang itu kita berikan minimal ya 2.500 Pak. Kalau mengacu dengan tuntunan itu 2,5%, bukan mengadangi zakat dalam 1 tahun dan setiap hari. Tapi insya Allah kalau dia lebih, alhamdulillah kalau kita sudah sudah terbiasa. Mungkin rezeki kita itu sudah diambil 2,5%. Yang terakhir Lailatul I'tikaful boleh campur. Jadi kalau ini kita lakukan selama bulan Ramadan, insya Allah mendatangkan kesempurnaan di dalam ketakwaan. Memuasakan, qiyam Ramadan, baca Quran, ada deh. Kemudian apa yang kali keempat tadi, malam. Jadi ada juga berusaha untuk berkeinginan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan berpikir mendapatkan Lailatul Qadar itu kemudian kita menjadi tabib. Wah, bukan memberi banyu. Kalau bisa memberi banyu mana? Tidak seperti itu kita baca. Dan tidak pernah kita berpikir Lailatul Qadar dapat sekok, kalau di apotek dapat banyu beda orang dapat di dadaho, kemudian di mana-mana kan? Curug orang datangan ke situ. Tahun berapa itu di pasar Abba di Parang di Keluas, no? Curug baru sampai kan talinya diambil pas jualan. Nah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita itu karena walaupun masih sisa ada ini, nah tetap ini kali kita terus. Jadi jangan berpikir hanya puasa saja, tetapi kita juga amal-amal ini akan bisa kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.